sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jika ingin maju, Shin Tae-yong mohon jangan ada diskriminasi antara pemain lokal dan naturalisasi. Pelatih Shin Tae-yong memohon jangan sampai ada unsur diskriminasi antara pemain lokal dan naturalisasi yang kini memperkuat timnas Indonesia. Maka dari itu, Shin Tae-yong mengingatkan agar semua pihak bisa menghargai. Di skuad timnas Indonesia yang baru saja menaklukkan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terdapat 4 pemain naturalisasi. Mereka adalah Mark Klok, Sandy Walsh, Sainen Patinama, dan Rafael Struijk. Tolong jangan beda-bedakan jika ingin maju antara pemain lokal dan pemain naturalisasi, kata Shin Tae-yong saat ditemui wartawan. Memang tim punya taktik sendiri, jadi tolong hargai saja, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dan perihal akan bersua dengan Irak, Coach Shin berpesan memang pertandingan apalagi away lawan Irak, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pastinya mereka dalam kurung Irak lebih kuat daripada kami, ujar Shin Tae-yong. Kendati begitu, Shin Tae-yong mengingatkan kepada timnas Indonesia untuk tidak takut. Dia mendorong agar timnas Indonesia tetap bermain berani. Jadi yang penting pemain harus percaya diri, kata Shin Tae-yong. Asisten Shin Tae-yong beri pembelaan untuk Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan yang dikritik karena performa menurun. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto angkat bicara soal penurunan performa yang dialami 3 pemain muda timnas Indonesia, yakni Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. Asisten Shin Tae-yong itu memberi pembelaan. Menurut Nova, kondisi yang dialami Egy, Witan, dan Pratama Arhan itu cukup wajar dialami setiap pemain sepak bola. Pasang surut penampilan seorang pemain sepak bola memang menjadi siklus yang harus dipahami. Dia pun yakin sebenarnya pemain-pemain itu sudah berusaha tampil sebaik mungkin. Kami bisa pahami karena tidak semua pemain bisa tampil dalam performa terbaik, kadang bisa turun, kadang bisa naik, kata Nova di Jakarta. Nova Arianto mengatakan setiap pemain pastinya harus terus melakukan evaluasi atas performanya. Tujuannya agar mereka tampil lebih baik dan kontribusinya bisa dirasakan timnas Indonesia. Nova memastikan skuad timnas Indonesia saat ini masih berpeluang ada sejumlah perubahan pemain. Pasalnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang akan menentukan pemain untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam sebut Ramadan Sananta berkaki kayu tapi sejajar Lionel Messi. Media Vietnam Soha.vn menyebut Ramadan Sananta sebagai striker berkaki kayu. Namun pemain Persis Solo itu kini bisa sejajar dengan Lionel Messi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekadar informasi, Sananta sudah menyumbang 3 gol bagi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 gol dihasilkan dari leg pertama kontra timnas Brunei Darussalam, sementara 1 lagi dari pertandingan kedua. Catatan itu membuatnya sejajar dengan Dimas Derajat di daftar skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Sananta berdiri dalam satu posisi yang sama dengan Lionel Messi. Situasi itu mendapat sorotan dari media Vietnam. Mereka menyebut Sananta mengalami sebuah langkah maju dalam kariernya, padahal sempat dikritik sebagai kaki kayu. 3 gol ke gawang Brunei merupakan sebuah langkah maju yang penting bagi karir pribadi Ramadan Sananta. Striker berusia 20 tahun itu mendapat kritik dan dijuluki kaki kayu karena terlalu banyak membuang peluang, tutup Soha.vn.
Punya tim dan pelatih bagus, Mark Klok optimis soal peluang timnas Indonesia saat lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2023. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok bicara peluang timnas Indonesia saat melawan timnas Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski diyakini bakal berjalan sulit, Mark Klok tetap optimis timnas Indonesia punya peluang meraih hasil manis. Sejumlah faktor melatar belakangi pandangan Mark Klok akan kans timnas Indonesia melawan Irak ini. Menurutnya, timnas Indonesia kini sudah jauh lebih berkembang karena punya tim dan staf pelatih yang bagus. Kini kita melawan yang level berbeda, akan ada lebih banyak fisik di dalamnya. Kami tentu tahu tidak akan terlalu banyak gol seperti di Brunei. Tapi kami harus siap dan tentu kami yakin, ujar Mark Klok. Dulu, mungkin ada yang berpikiran, oh, main di luar negeri sangat susah. Kualitas berbeda. Tapi sekarang saya tak pikir begitu, kita akan datang ke Irak dengan percaya diri penuh dan kalau kita pikir kita kualifikasi buat putaran selanjutnya, ini target kita lanjutnya. Mark Klok membeberkan skuad timnas Indonesia memiliki perbedaan dibandingkan sebelumnya. Saat ini beberapa pemain muda mulai mendapatkan kepercayaan. Kabar tak sedap, Jay Itzes didiagnosis trombosis vena dan belum diketahui kapan bisa kembali berlaga. Kabar buruk menimpa Jay Itzes, pemain Venezia yang jadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Venezia Football Club mengumumkan bila pemain 20 tahun tersebut didiagnosis trombosis vena dengan mikroemboli paru. Hal ini diketahui setelah staf medis klub merawat Jay Itzes dalam beberapa hari terakhir. Tindakan staf medis klub memungkinkan untuk mencapai diagnosis cepat dan memberikan terapi yang tepat berkat rawat inap yang dilakukannya dalam beberapa hari di Giovanni XXI 3 Nursing Home di Monestier. Tambahnya, saat ini Jay Itzes telah keluar dari rumah sakit dan dilaporkan kondisi fisiknya baik. Namun Venezia Football Club belum memutuskan rentang waktu untuk ia bisa kembali bertanding di laga kompetitif. Penyebab Sintayong optimistis timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebab Sintayong optimistis timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di sini. Asisten pelatih Nova Arianto membeberkan hal tersebut baru-baru ini. Nova mengungkapkan Sintayong mempunyai keyakinan tinggi dengan timnas Indonesia. Nova menegaskan pelatih asal Korea Selatan itu yakin betul skuad Garuda bisa melewati tantangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu hal yang menyebabkan Sintayong percaya diri adalah karena tim kepelatihan timnas Indonesia sudah mengenal kekuatan lawan, karena Vietnam dan Filipina adalah rival di Asia Tenggara. Terkhusus Irak, Nova mengungkapkan timnas Indonesia sudah mengirim utusan untuk memantau pertandingan mereka. Tim calon lawan kita sudah kita pantau, termasuk Irak yang kita mengirim tim analisis, ungkap Nova.